Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mutiara Kayula. Saya dari Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah teori ekonomi mikro. Yang pertama ada konsep dasar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, yang ketiga ada ilmu yang sifatnya penunjang. Faktanya sehingga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana teori kadangkala tidaklah sama dengan praktik secara langsung di lapangan. Hal itu dikarenakan semua kaidah dalil, hukum, dan prinsip yang sifatnya sangat umum. Selanjutnya ada pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonom dengan lainnya ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan scarcity, yang kedua kemakmuran prosperity, dan kepuasan atau satisfaction. Selanjutnya ada sifat teori ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki tempat unsur penting, yaitu variabel asumsi, hipotesis, dan membuat ramalan. Selanjutnya ada mikroekonomi dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang bersifat menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua ada teori ekonomi makro, merupakan salah satu bidang dalam ilmu yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya ada pelaku kegiatan ekonomi. Yang termasuk dalam pelaku kegiatan ekonomi diantaranya itu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang kedua, masalah pokok ekonomi. Masalah pokok perekonomian terdapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu masalah pokok perekonomian klasik, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal atau pasar, dan sistem ekonomi campuran. Selanjutnya, pola kegiatan perekonomian. Perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan menukar barang atau jasa. Selanjutnya ada perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang ditukar menukar perdagangan ialah uang. Yang ketiga ada konsep permintaan. Teori permintaan suatu hubungan antara sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga barang tertentu, di mana hubungan antara keduanya berbanding terbalik disebut hukum permintaan atau the law of demand. Apabila tingkat harga naik, maka secara otomatis sejumlah barang yang diminta akan turun dengan sendirinya. Akan tetapi, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Selanjutnya ada faktor yang menentukan permintaan individu. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Selanjutnya ada pendapat konsumen. Yang ketiga harga-harga barang lainnya yang terkait, selera konsumen, dan ekspektasi konsumen. Dengan demikian, persoalan fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut. Jenis-jenis permintaan. Dalam definisi permintaan secara sederhana ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama ada sejumlah barang ataupun jasa yang diminta konsumen. Yang kedua ada adanya tingkat harga yang berlaku. Yang ketiga ada terjadi pada kurun waktu tertentu. Yang keempat ada konsep penawaran. Pengertian penawaran adalah dua kata yang senantiasa digunakan oleh para ahli ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan permintaan dan penawaran yang membuat ekonomi dalam suatu pasar yang berjalan baik, dan keduanya baik permintaan maupun penawaran menjadi penentu terhadap harga barang tersebut. Faktor yang menentukan penawaran individu. Sekarang kita beralih ke sisi lain dari pasar, yaitu meneliti tentang perilaku pada penjual. Kuantitas yang ditawarkan merupakan sejumlah barang atau jasa tertentu yang sudah ada serta mampu ditawarkan para penjual. Selanjutnya, untuk lebih memfokuskan pemikiran kita penawaran, mari kita ambil contoh pasar es krim dan melihat faktor-faktor yang menentukan besarnya kuantitas yang ditawarkan. Karena jumlah yang dijual naik apabila harga naik dan turun apabila harga juga mengalami penurunan. Dengan demikian bisa kita simpulkan di antara harga dengan kuantitas barang dan jasa yang dijual berhubungan positif. Hal itu kita dapat menyebutkan sebagai hukum penawaran. Fungsi penawaran. Dari penjelasan sebelumnya, fungsi penawaran apabila dinyatakan dalam bentuk matematis dapat ditulis sebagai berikut. Dari fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi penawaran merupakan sebuah representasi yang menyatakan bahwa kualitas yang ditawarkan tergantung pada harga barang itu sendiri, harga input, teknologi, dan ekspektasi. Yang kelima, ada keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar ini dapat tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga dari produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Saat itu juga akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sebab telah terjadi kesepakatan harga atau jumlah barang yang diinginkan.
Yang selanjutnya ada fungsi pasar. Yang pertama ada distribusi produk, yang kedua penetapan harga atau nilai, yang ketiga ada promosi, yang keempat ada penyerapan tenaga kerja, yang kelima ada menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Ini adalah contoh proses yang terjadi dalam keseimbangan pasar. Yang pertama ada penjualan, menyediakan barang sesuai permintaan, yang kedua ada stok barang sesuai penawaran pembeli, yang ketiga ada keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan, yang keempat adanya kesamaan juga antara stok produsen dan permintaan konsumen. Yang keenam, elastisitas permintaan. Ketika kita membahas determinan atau faktor penentu berbagai hal yang mempengaruhi permintaan, kita telah mengetahui bahwa biasanya seseorang pembeli akan meminta lebih banyak barang ketika harga turun, atau ketika pendapatan bertambah, atau ketika harga barang substitusi penggantinya naik, atau jika harga barang komplement atau pelengkap turun. Pembahasan kita hanya bersifat kualitatif, bukan secara kuantitatif. Artinya, dalam hal ini yang kita bicarakan hanya fokus pada arah dari perubahannya, atau bisa naik ataupun bisa turun. Namun, hal tersebut tidak dirinci beberapa banyak dari kenaikan atau penurunannya. Selanjutnya ada faktor penentu elastisitas harga dari permintaan. Yang pertama ada kebutuhan versus kemewahan, yang kedua ada ketersediaan substitusi. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas harga dari permintaan barang itu sendiri, elastisitas silang dari permintaan atau cross price elasticity of demand. Yang selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Manfaat dari menaksir elastisitas permintaan ada 3. Yang pertama kebijakan import, yang kedua ada perpajakan, yang ketiga ada kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Yang ketujuh ada elastisitas penawaran. Pengertiannya adalah banyak sekali permasalahan ekonomi yang hadir dalam kehidupan seseorang, kelompok, ataupun masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut, maka mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk menetapkan keputusan terbaik melalui penentuan skala prioritas kebutuhan. Dengan skala prioritas tersebut, setiap orang atau kelompok atau masyarakat harus mempunyai kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi segala kebutuhannya supaya tidak terjadi kelangkaan. Faktor penentu elastisitas penawaran hanya 2. Yang pertama ada sifat perubahan biaya produksi, dan selanjutnya ada jangka waktu analisis. Derajat kepekaan penawaran elastisitas penawaran. Dalam menghitung koefisien elastis penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Manfaat elastisitas penawaran. Yang pertama, ada perusahaan sehat atau tidak. Semakin luas elastisitas itu, artinya respon penawar terhadap perubahan harga semakin cepat, dan semakin baik atau cepatnya respon penawar terhadap perubahan harga bisa menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut sehat. B. Kebijakan apa yang akan dibuat untuk periode mendatang, karena elastisitas penawaran lah perubahan bisa mengetahui kebijakan apa yang kira-kira akan dilakukan pada periode mendatang. Yang terakhir ada apa yang perlu diperbaiki. Perusahaan juga bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dari hasil analisa elastisitas penawaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.